Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jemaat GPDI El Shaddai. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulaikan dengan kesibukan kita sepanjang hari, kita bersama-sama untuk mendengarkan renungan yang singkat pada pagi hari ini. Kita baca di dalam Hosea pasal 2 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu lembah Ahor. Lembah Ahor adalah sebuah lembah yang terletak di bagian batas timur, yaitu timur laut daerah suku Yehuda. Itu ditulis di dalam Yesaya. Lembah itu diberi nama lembah Ahor. Sebab apa? Arti daripada lembah Ahor itu adalah pengucilan atau kesusahan ataupun tempat yang tidak ada pengharapan. Karena kita tahu lembah itu adalah satu tempat yang udaranya pengap, yang di situ tidak akan ada orang yang bisa hidup karena keadaan lembah itu sangat tidak enak. Jadi kita mengetahui karena itu di tempat lembah Ahor itu, Ahan dan keluarganya, Ahan dan seisi rumah tangganya pernah dihukum, dilontari dengan batu sampai mati. Karena Ahan mencuri dan menyembunyikan beberapa hasil rampasan pada waktu Yeriko ditaklukkan, menyebabkan bangsa Israel dikucilkan, menyebabkan bangsa Israel kalah. Sewaktu mereka mengadakan peperangan melawan kota Ai. Kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 kita mulai. Aku melihat di sana di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Siniar dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 500 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka ku ambil semua itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak dan di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Ahan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semua itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua berseru, seluruh Israel mengambil Ahan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Anak-anak yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semua itu dibawa ke lembah Ahor. Di sini kita melihat lembah Ahor itu adalah lembah yang dipakai untuk menghukum Ahan dan seisi keluarganya karena mereka telah menyembunyikan beberapa barang rampasan pada waktu mereka berperang melawan Yeriko. Dan di saat mereka mau melawan kota Ai, kota yang kecil itu, bangsa Israel mengalami kekalahan karena Ahan telah menyembunyikan barang-barang jarahan yang dilarang oleh Tuhan. Di dalam
Hosea 2 tadi dikatakan dalam bagian yang ke bawah, maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Allah mengingat pada masa muda Israel, pada waktu mereka keluar dari Mesir, dan dalam nubuatan tentang pemulihan dan penawanan yang akan terjadi di kemudian hari. Ia berjanji bahwa lembah Ahor yang pernah menjadi pintu, yang pernah menjadi tempat pengucilan, yang tidak ada harapan, tempat kesusahan itu akan menjadi pintu pengharapan. Dan meskipun daerah itu merupakan padang belantara, dalam nubuat pemulihan yang serupa, Allah menubuatkan bahwa lembah Ahor itu akan menjadi tempat peristirahatan ternak. Itu ditulis di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-10. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Ahor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan itu sanggup mengubah lembah Ahor, tempat yang tidak ada pengharapan, tempat pengucilan itu, menjadi tempat pembaringan daripada hewan. Di sini dikatakan menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, bagi umatku yang mencari aku. Jadi untuk umat Tuhan yang setia mencari Tuhan, lembah Ahor itu akan diubah menjadi satu tempat yang penuh dengan pengharapan, menjadi tempat pembaringan hewan, lembu sapi di tempat itu. Dan kita mengetahui pada saat ini kita berada dalam keadaan yang tidak ada pengharapan. Mungkin karena begitu banyaknya masalah dan tekanan-tekanan hidup, seakan-akan kita tersingkirkan. Jangan takut, kita percaya firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku adalah Allahmu. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi keadaan-keadaan dunia pada saat ini yang membuat kita khawatir, membuat kita takut. Kita tahu di saat-saat kita menghadapi itu, kita tidak perlu putus asa. Dan jangan berpikir sekali-kali untuk meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang mengatakan, kenapa? Saya sudah percaya kepada Tuhan, kok hidup saya menderita terus. Kita percaya Allah sanggup mengubah semua penderitaan itu menjadi sukacita. Apa yang tidak ada harapan itu menjadi satu harapan buat kita semuanya. Percayalah terus kepada Tuhan. Di saat kita menghadapi jalan buntu, maka Dia sanggup membukakan jalan, bahkan membuat jalan yang baru untuk kita semuanya. Dalam posisi ini lembah Ahor, tetaplah pandang kepada Tuhan. Walaupun kita berada di lembah Ahor, di tempat penderitaan, di tempat kesusahan, menghadapi virus-virus yang terjadi pada saat ini, kita tidak perlu takut dan cemas, datang kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Tuhan. Dia sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Di dalam Mazmur
23 ayat yang keempat, Daud berkata bahwa gada dan tongkatmu itulah yang menguatkan aku. Meskipun aku berada dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut, sebab gada dan tongkatmu itu yang menguatkan aku. Kita percaya gada, firman Tuhan, dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita di saat-saat kita menghadapi masalah percobaan, seperti kita berada di lembah Akor yang tidak ada harapan. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Kalau kita percaya firman Tuhan, kita setia membaca firman Tuhan, dan kita terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita semuanya, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Sekian, biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan penghiburan, kekuatan buat kita semuanya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Saat-saat ini sepertinya kami berada di dalam lembah Akor, lembah bayang-bayang maut. Tetapi Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus menuntun langkah hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, sekalipun rasanya tidak ada harapan. Tuhan, tetapi di dalam Engkau ada harapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Tuhan, kami serahkan hidup kami, seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai ini di dalam genggaman tangan kemurahan-Mu. Tuhan terus menyertai kami. Tuhan menyertai Ibu Gembala kami, Ibu Susan Malino ya Tuhan. Tambah-tambahi beliau dengan hikmat yang dari surga, dengan urapan untuk membawa jemaat-Mu GPDI El Shaddai semakin dewasa di dalam kerohaniannya. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur Engkau sudah dengar jawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.